Halo, shalom teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan materi kami tentang kebutuhan dasar anak. Nama-nama kelompok kami ialah yang pertama Aaron Immanuel Panab, Dina Masakana Manggi, Wasi Aplonia Musus, Nina Haryati Tanu, Rence Katrina Mnune, Maria Ton. Sini saya akan memberikan 7 kebutuhan dasar anak. Yang pertama, kebutuhan untuk berarti. Kebutuhan untuk berarti, komunis berpendapat bahwa seorang anak sangat membutuhkan kebutuhan akan berarti. Komunis memakai istilah penghargaan untuk menuju kebutuhan akan berarti. Manusia butuh penghargaan dan untuk itu hidup individu sejak kecil sudah harus dididik untuk menghargai tubuhnya supaya kelak ia tidak terjadi kesulitan dalam masa dewasa. Ada beberapa sikap atau tindakan bagaimana membangun perasaan menjadi diri sendiri, memiliki identitas diri yang jelas, memiliki perasaan berhak seorang anak. 7 tindakan yang perlu dilakukan orang tua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap orang tua pada diri sendiri. Sikap orang tua pada diri sendiri merupakan hal dasar dalam membangun perasaan menjadi diri sendiri anak. Bila orang tua memiliki perasaan berharga dalam dirinya, maka orang tua akan menyampaikan perasaan berharga yang ia miliki kepada anak. Sebaliknya, jika orang tua tidak memiliki perasaan berharga dalam dirinya, otomatis orang tua tidak akan pernah dapat menghargai anaknya, apalagi membangun harga diri anaknya. Yang kedua, memberikan anak membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang anak sangat senang sekali membantu pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, dan lain-lain, walaupun sebenarnya ia belum mampu melaksanakannya dengan baik. Yang ketiga, memperkenalkan anak kepada orang lain. Memperkenalkan anak kepada orang lain, orang tua secara tidak sadar sering menghambat perkembangan perasaan berarti dalam diri anaknya. Tindakan itu orang tua lakukan dengan cara tidak memperkenalkan anaknya kepada orang lain. Seorang anak sangat senang jika diperkenalkan orang tuanya kepada orang lain. Yang berikut, memberikan anak berbicara untuk dirinya sendiri. Memberikan orang tua bicara untuk anaknya sendiri merupakan orang yang paling mengenal keberadaan anaknya, biasanya tingkah lakunya, sifatnya, waktunya, dan hal lain sebagainya. Yang berikut, memberikan kesempatan untuk anak memilih dan sedapat mungkin menghormati pilihannya. Orang tua sering memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Tindakan orang tua yang memaksakan kehendak dapat menghambat perkembangan perasaan berarti dalam diri anak. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan banyak kesempatan untuk memilih dan orang tua dapat mungkin menghormati pilihan anak. Yang berikut, meluangkan waktu bersama anak. Waktu bersama dengan anak sering terlupakan oleh orang tua. Seorang anak sangat butuh berada dekat dengan orang tuanya. Bila orang tua tidak melakukan waktu bersama anak akan memakai waktu mereka dengan cara yang tidak menyenangkan, seperti mengeluh, berkelahi, dan pola-pola kemarahan lainnya. Bermain sangat penting untuk perkembangan kewajiban anak dan merapat hubungan orang tua dengan anak. Yang berikut, menumbuhkan perasaan berarti dan berharga terhadap anak. Menumbuhkan perasaan berarti dan berharga terhadap anak. Menumbuhkan perasaan berarti dan berharga dalam diri anak dapat dilakukan dengan cara mempercayakan hal-hal yang mengherankan bagi anak. Biasanya tidak salah satu orang tua menyuruh anaknya yang masih duduk di kelas 2 SD untuk membeli gula ke warung. Dalam tindakan itu, orang tua telah membangun perasaan berharga dalam diri anaknya. Yang kedua, kebutuhan yang kedua itu kebutuhan akan rasa aman. John M. Drakes juga berpendapat bahwa seorang anak harus akan rasa aman. Anak itu memiliki kebutuhan kuat dalam dirinya untuk mendapatkan rasa aman.
Lertes mengatakan bila kebutuhan dasar anak akan rasa aman ini tidak memenuhi, maka si anak mungkin saja melakukan tindakan yang menginginkan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian dikatakan bahwa kebutuhan akan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar anak untuk membangun kecerdasan emosialnya. Rasa aman pada anak akan terjadi apabila yang pertama, rasa aman antara anak, ayah dan ibu. Cinta yang dimiliki ayah dan ibu terhadap satu sama lain adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Yang kedua, cinta orang tua yang kaya dan terus menerus bagi anak. Cinta orang tua melalui cinta kasih orang tua, anak-anak memperoleh rasa aman yang pertama dalam dunia yang serba asing bagi anak. Cinta yang mengikat ini berarti menerima anak dalam keadaan baik maupun nakal. Yang berikut, kebersamaan keluarga. Anak merasa aman bila mengalami kuatnya bersama dalam keluarga di mana ia hidup. Kebersamaan keluarga ini dapat diwujudkan melalui kebiasaan rutin yang teratur di dalam keluarga. Yang berikut, kebiasaan rutin yang teratur. Mengerjakan hal yang secara bersama-sama sebagai keluarga akan membangun rasa aman dalam diri anak, karena dengan cara ini anak mendapat sebuah hubungan yang sehat dalam keluarga. Yang berikut, disiplin yang tepat. Ancaman terhadap rasa aman anak akan muncul ketika orang tua tidak mampu menentukan sikap terhadap perilaku anak. Anak-anak tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya diharapkan dari mereka atau apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, sehingga tidak ada ketertutupan dalam hidup si anak. Yang berikut, perasaan dimiliki. Dimiliki adalah kebutuhan psikologi yang sangat dalam. Perasaan dimiliki sangat penting bagi rasa aman setiap anak. Anak-anak dapat mendapatkan kepastian jika mereka diperhitungkan dan jika mereka dibatalkan dalam pengalaman keluarga yang serius maupun yang mengembangkan atau menggembirakan mereka. Yang berikut, perasaan ketiga, kebutuhan anak diterima. Kebutuhan anak diterima perlu merasakan bahwa sifat kekanak-kanakan mereka diterima. Mereka perlu dikasihi dan terima, bukan mereka telah melakukan sesuatu, tetapi karena mereka memiliki nilai manusiawi. Rasa diterima dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, mengakui bahwa setiap anak adalah unik. Tidak ada dua anak yang serupa, bahkan walaupun itu kembar siam. Setiap anak memiliki karakter yang khas yang saling berbeda. Karakter mereka yang khas itulah yang hendaknya dapat diterima oleh orang tua. Yang kedua, anak harus mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Seorang anak selalu ingin mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Usaha yang dapat memberikan anak kepuasan dalam apa yang anak lakukan adalah mendorong si anak melakukan dengan memberi semangat. Memberi semangat artinya membimbing anak untuk melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Yang ketiga, memberikan anak mengetahui bahwa orang tuanya mencintainya. Penerimaan terhadap anak dapat diwujudkan melalui ungkapan-ungkapan bahwa mereka dicintai, diinginkan, dan senang berada di dekatnya. Seorang anak mengetahui bahwa mereka dicintai oleh orang tua atau tidak, diinginkan orang tuanya atau tidak. Anak-anak mengetahui bahwa mereka dicintai, diterima, dan senang berada di dekatnya bila orang tua menyediakan waktu untuk berada bersama-sama dengan mereka. Yang keempat, menerima teman-teman anak. Seorang anak akan merasakan penerimaan dari orang tuanya jika orang tuanya juga menerima teman-teman anak. Teman sangatlah penting bagi anak. Bagi anak, rumah adalah tempat di mana dia dengan bebas dapat membawa teman-temannya berkunjung. Yang kelima,
mempertahankan hubungan yang jujur dan sungguh-sungguh dengan anak. Mempertahankan hubungan yang jujur, perasaan diterima dalam diri anak dapat juga diwujudkan melalui hubungan yang jujur dan sungguh-sungguh antara orang tua dan anak. Yang keenam, dengarkan apa yang dikatakan anak. Mendengarkan apa yang dikatakan anak sangat mempengaruhi perasaan anak mengenai penerimaan dari orang tuanya untuk keberadaannya. Seorang anak merasa diterima ketika orang tua mengambil waktu untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakannya. Yang keempat, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Seorang bayi, anak yang sedang bertumbuh, remaja, dewasa, orang tua, dan lanjut usia semuanya memerlukan perhatian dan permintaan dicinta. Dorongan dari dalam untuk mencintai dan dicintai sangatlah kuat. Sebagai orang tua, cara yang dapat dipakai untuk memperlihatkan cinta kepada anak-anak sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Ada beberapa rasa cinta terhadap orang. Yang pertama, cinta adalah respon yang dipelajari. Seorang anak perlu melakukan yang menunjukkan bila ia mengalami masalah. Perlakuan sangat berarti bagi seorang anak. Yang kedua, cinta antara orang tua mempengaruhi kemampuan anak untuk mencintai. Cinta antara orang tua mempengaruhi kemampuan anak untuk mencintai. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya saling mencintai, yang mendengarkan bagaimana mereka menyatakan kata-kata cinta itu satu sama lain, hanya memerlukan sedikit penjelasan tentang karakteristik dari cinta. Yang berikut, cinta harus diucapkan. Orang dapat mengkomunikasikan cinta dengan cara nonverbal, memeluk, merangkul, tersenyum, menepuk pundak, melihat dalam-dalam mata seseorang yang dicintai. Sangat penting bagi seorang anak untuk merasakan cinta dalam hal-hal nonverbal. Yang berikut, cinta memerlukan tindakan. Cinta memerlukan tindakan. Yang keenam, cinta memerlukan keinginan untuk mendengarkan. Mendengarkan sungguh-sungguh pada keluhan dan duka cita anak menunjukkan bahwa ada komunikasi cinta yang sementara terjadi. Yang berikut, cinta berbagi pengalaman. Cinta membangun hubungan terbuka dan nyaman. Yang berikut, cinta mengikuti manusia lebih penting dari benda. 5 kebutuhan untuk dipuji. Kebutuhan dipuji. Seni memuji adalah awal dari seni yang indah tentang menyenangkan orang lain. Gagal memuji anak sendiri adalah kesalahan yang umum dianut para orang tua. Banyak anak jarang mendengarkan pujian, namun mereka diajak bila gagal. Pujian yang tulus adalah kebahagiaan dan kelemahan yang sama orang tua perlu untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa macam pujian, yaitu pujian prestasi anak. Pujian prestasi anak bukan keperdiannya orang tua harus memuji anak atas keberhasilan dan bukan atas sifatnya. Berikut pujian apa yang anak-anak bisa kerjakan daripada apa yang mereka tidak bisa kerjakan. Yang berikut, pujian dapat diperlukan dari orang-orang yang penting dalam kehidupan anak. Orang tua adalah orang yang terpenting di dunia bagi anak. Bila orang tua memuji anak, ia akan merasa dicintai aman. Yang keempat, pujilah dengan tulus. Puji tidak perlu dibuat ketulusan mengejar anak untuk menerima ucapan selamat dengan mudah dan menerima penghargaan dengan penuh kehadiran hati. Berikut, puji anak atas apa yang ia kerjakan dengan inisiatif diri sendiri. Yang berikut, semakin cepat pujian diberikan akan semakin baik. Sangatlah baik bila orang tua ada pada saat keberhasilan dicapai. Yang ketujuh, sikap orang tua terhadap anak. Sikap orang tua sama pentingnya seperti kata-kata mereka yang memberi semangat. Bila anak-anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai. Yang berikut, kebutuhan akan disiplin waktu.
Istilah disiplin berasal dari kata Latin "disciple" yang berarti murid. Dalam kata ini terkadang mereka makna memberi pengajaran, mendidik dan melatih. Disiplin meliputi membentukkan sikap anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik dan membetulkan tingkah laku yang salah. Ada beberapa macam disiplin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disiplin memberi anak rasa aman dengan memberitahukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, dengan membantu anak menghindari perasaan bersalah dan rasa malu akibat perilaku yang salah. Perasaan yang pasti mengakibatkan rasa tidak bahagia dan menyelesaikan yang buruk. Disiplin mungkin anak hidup menurut standar yang ditujukan kelompok sosial, dengan demikian memperoleh persetujuan sosial. Yang berikut, dengan disiplin anak belajar bersikap menurut cara yang akan mendapatkan pujian yang akan difisirkan anak sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan. Berikut, disiplin yang sesuai dengan perkembangan berfungsi sebagai motivasi pendorong ego yang mendorong anak untuk mencapai apa yang diharapkan dirinya. Disiplin membantu anak mengembangkan hati nurani, suara dan dari dalam membimbing dalam mengambil dan perlu. Yang ketujuh, kebutuhan untuk Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8 menjadi dasar Alkitab bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Sejumlah versi penting terlihat jelas dalam bagian ini, antara lain Alkitab mengajarkan bahwa pertama-tama orang tua harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, akibat meletakkan tanggung jawab untuk pendidik religius kepada orang tua, Tuhan membentuk rumah tangga sebagai lembaga untuk melatih anak-anak bagaimana mereka seharusnya bertindak berkembang spiritual dimulai di rumah. Yang berikut, akibat menjelaskan bahwa perintah orang tua harus berlaku setiap dan terus menerus. Yang berikut, membimbing melalui contoh kehidupan harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, bukan melalui perintah atau instruksi. Pengalaman rohani yang terpenting dalam keluarga terdiri dari hal-hal yang terjadi antara orang anggota keluarga di rumah setiap hari. Sekian dan terima kasih.